para pemirsa, penonton, dan pembaca Fajar di mana saja berada. Terima kasih masih tetap bersama kami di Harian Fajar Official. Nanti akan ada lagu naik kereta rute Makassar Parepare. Selain tadi rute Bandung Surabaya. Kita harus bangga dengan itu. Tapi Bro Daeng, pada awal operasi nanti apakah ada subsidi tarif untuk merangsang masyarakat untuk menggunakan moda transportasi ini? Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang begini, untuk jalur kereta api yang baru, pemerintah biasa memberikan subsidi perintis. Nah, subsidi perintis ini diberikan untuk jalur-jalur baru atau jalur yang belum tumbuh secara ekonomi. Dan tarifnya pun tentu akan sangat murah. Karena itu akan full cost ya, pembiayaan itu full cost dari pemerintah. Kalau kita sandingkan saja dengan LRT ya, LRT yang teknologinya sudah lebih canggih di Sumatera Selatan, itu tarifnya hanya sekitar 10.000, jarak terjauh. Jarak terdekat 5.000. Nah, kalau saya melihat kilometer tempuh dari kereta api Sulawesi Selatan ini sekitar 73 saat ini, bisa jadi mungkin tarifnya hanya paling tinggi mungkin sekitar 15.000, mungkin ya. Tapi ini kan masih akan dilakukan namanya ATP dan WTP. ATP itu ability to pay sama willingness to pay. Nah, jadi kita akan lakukan itu studi ATP WTP sehingga kita bisa melihat kemampuan masyarakat itu membayar berapa. Tapi jangan khawatir, kemungkinan untuk 1-2 tahun ke depan kita akan mendapatkan subsidi perintis. Saya kira itu. Ya, bagaimana model sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK Sulsel untuk merangsang masyarakat untuk menggunakan moda transportasi nantinya? Ya. Jadi begini, pola-pola untuk sosialisasi maupun untuk merangsang masyarakat menaiki kereta api, kita akan memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik itu anak-anak sekolah, dari mulai TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi, untuk naik kereta api gratis. Nah, kita mau ada satu waktu, katakanlah bulan 7 kita sudah siap atau bulan 8, maka sosialisasi mungkin paling telat bulan 9. Kami akan memberikan kesempatan untuk kalangan akademisi juga, pemerintah, sampai dengan ini kawan-kawan wartawan menaiki kendaraan. Terus kemudian apa lagi? Mungkin kita nanti akan kerjasama dengan Harian Fajar gitu ya, melakukan pemberitaan, termasuk maskot. Nah, ini juga kami kesempatan ini memberikan ruang nih. Kalau ada saran, masukan, kita mau buat maskot. Nah, maskot ini memang harus kita cari dulu kriterianya. Kriteria yang merepresentasikan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Baik itu dari segi karakter maupun juga warna. Jadi kalau kita lihat, kita punya logo, ada di Instagram kita itu. Logo kita itu merepresentasikan dari Sulawesi Selatan. Ada bentuk layar, ada warna. Nanti untuk karakternya, kami juga akan ngebuka itu. Jadi begitu launching untuk persiapan pengoperasian, sudah ada karakternya. Dulu waktu saya di Palembang, saya bikin karakternya namanya Kris. Kita panggil Kris, kereta api ringan Sumatera Selatan. Tapi kereta api nanti kita di Sulsel ini, itu untuk penumpang atau barang atau kedua-duanya? Ini yang perlu juga kita ketahui. Jadi ini luar biasa ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya. Pembangunan di Sulawesi Selatan itu kualifikasi speknya itu sudah lebih tinggi. Di Jawa dan Sumatera itu teknologi relnya lebarnya itu cuma 1067. Sementara di Sulawesi ini 1435. Kemudian tingkat kekerasan atau kepala relnya itu, kalau di Jawa jenisnya kita biasa sebut R54. Nah, kalau di Sulawesi R60. Artinya dia bisa menerima beban lebih berat daripada yang ada di Jawa. Nah, jadi proyeksi kita tidak hanya fokus pada angkutan penumpang, tapi juga angkutan barang. Nah, barang pun itu banyak variannya. Ada barang mentah misalnya, ya, ada juga barang dalam bentuk jadi atau bisa jadi kendaraan bermotor.
Kalau di Jawa itu kita biasa ngangkut motor. Pas waktu mudik, ya kan? Kawan-kawan tidak mau repot, naikin keretanya sampai kita ke Baru. Istilahnya begitu kan, motornya. Atau barang-barang parcel dan lain-lain. Nah ini mungkin kesempatan, peluang ya. Tidak hanya untuk penumpang, tapi juga bisnis buat angkutan logistik. Ya, sebenarnya kita harus berharap semoga proyek kereta api ini bisa segera tuntas dan kita bisa beroperasikan bulan 10 kemudian. 10 nanti. Dan sebenarnya masyarakat sudah merindukan itu sejak 60 tahun yang lalu. Dan ini menjadi sejarah kalau boleh disebut ini adalah peradaban. Peradaban. Nah, saya kira Bro Daeng ini masih muda, tapi sudah mendapat amanah yang begitu besar, menjabat sebagai kepala balai di 3 tempat yang berbeda, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan sekarang Sulsel. Kira-kira bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Ya, memang ini salah satu challenging ya. Salah satu challenging buat kita-kita yang ditugaskan di daerah. Dulu waktu saya pertama dinas di Medan tahun 2010, itu saya belum bawa keluarga. Jomblo? Masih sendiri. Sudah berkeluarga, cuman saya tidak bawa keluarga. Tahun 2011, saya kebetulan jabat jadi Kasatker itu, saya bawa keluarga saya. Pindah. Termasuk anak saya pindah sekolah. Ternyata di tahun 2012 pindah lagi saya ke Jawa Barat. Akhirnya anak saya pindah lagi sekolahnya. 2012 pindah lagi saya. 2013 itu ke Medan lagi. Akhirnya saya tinggal keluarga saya di Bandung itu. Nah memang itu ya bagian dari tantangan yang harus kita hadapi. Jadi ada pengorbanan, ya ada pengorbanan yang harus dilakukan. Tapi di sisi lain ada juga kewajiban yang harus kita laksanakan gitu. Tapi khusus di Sulawesi ini, begitu saya dapat SK untuk menjabat di Sulawesi, saya boyong semua istri dan anak-anak saya. Karena kenapa? Saya bilang ini saya pulang kampung. Kalau kita pulang kampung harus dibawa keluarga, ya kan? Jadi sebelumnya kan saya ada tinggal katakan di kosan gitu ya. Baru 2 hari saya telepon istri saya. Kamu harus ke Makassar, saya bilang. Ini repot kita. Mesti nyetrika pagi segala macam kan, siap-siap gitu. Kalau kau nggak buru-buru ke Makassar, ada yang ngurus nanti. Jadi, langsung dia berangkat kan. Udah berangkat, karena kenapa? Kita di Sulawesi ini banyak keluarga. Nggak boleh sendirian. Gitu kan? Alhamdulillah. Akhirnya dia mau berangkat dan mau tidak mau anak saya pindah sekolah. Jadi kebetulan anak saya ada 3. Yang pertama itu karena sudah di SMA di lab school, dia nggak mau pindah. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3 SMP dan SD sekarang sudah pindah di Atiran. Saya lihat mereka sudah nyaman. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi kenyamanan juga buat saya. Karena kita laki-laki ini kan biasa kalau istilahnya kita berlayar itu, ransel harus dibawa. Kalau nggak dibawa ranselnya repot kita. Nah ini yang sama-sama istilahnya kita kalau orang Sulawesi ini kan, nggak boleh sampai tertinggal itu. Ya. Jadi filosofi itu ya. Tapi di balik itu membawa keluarga ke Makassar itu sebenarnya menurut kami bahwa Bro Daeng ini mau fokus untuk bagaimana proyek kereta api ini berjalan dengan baik, sehingga tidak perlu bolak-balik ke Jakarta atau kemana. Dia fokus untuk memikirkan bagaimana operasional kereta api ini. Sebagai aktivis, bukan Andi Amanagapa namanya kalau tidak bisa jadi solusi. Tapi pada sesi berikutnya kita ada pertanyaan jebakan. Jadi hati-hati kalau terjebak dengan pertanyaan. Tapi sebelum kita menjebak, kita kembali dulu ke studio untuk berikan kesempatan untuk minum kopi.
Ya, sebagai putra daerah yang mendapat amanah suci untuk menyelesaikan proyek kereta api di Sulawesi Selatan, Bro Daeng ini punya tantangan yang sangat luar biasa. Kita sudah dengar tadi beliau memaparkan tentang progres proyek kereta api. Nah, sekarang kita mau pertanyaan jebakan ini. Ini pilihannya cuma satu. Coto atau empe-empe? Ya pasti Coto lah kita pilih. Oh, Coto ya. Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan? Oh, Sulawesi Selatan dong. Oh, Sulawesi Selatan. Ya. Ini yang agak berat juga ini. Kereta api atau kereta listrik? Kereta api. Oh, kereta api. Ini berat-berat juga ini. Kalau salah menjawab, bisa kena denda. Reading atau fishing? Wah, berat ini. Karena dua-duanya hobi. Cuma karena saya sekarang sudah di Sulawesi, saya kira fishing. Fishing ya? Fishing. Ya. Kenapa fishing? Fishing itu tantangannya beda. Ya. Kalau di fishing itu, terutama yang fishing di laut ya, saya nggak bicara fishing yang di kolam. Kalau di laut itu, untuk kita ke laut saja, itu butuh perjuangan. Kadang-kadang kita dikejar badai, kadang-kadang ombaknya juga besar. Terus begitu sudah di tengah, biasanya laut flat. Nah, suasana hening itu, pada waktu kita mancing, itu orang bilang ekstasinya beda. Jadi betul-betul kita ini seperti apa ya? Seperti bicara dengan ikan. Nggak ada orang di sekitar kita. Begitu dia gigit, wah, itu yang saya bilang nggak terbayarkan itu. Tapi kan tenang-tenang, Ya. tiba-tiba kita khawatirkan datang ombak. Ya itu tantangannya saya bilang. Tantangannya. Jadi orang yang hobi mancing pasti paham itu. Pertama tantangan kita ke laut. Kedua excitingnya waktu ditarik itu kita alat mancing itu. Wih, luar biasa itu. Beda sama di kolam. Kalau di kolam itu saya bilang ya mancing setengah bodoh itu. Orang ikannya ada di situ, ya kan? Ikannya ada di situ. Dia nggak dapat bagaimana ceritanya? Kalau di laut, pertama arus di bawah itu. Ketika kita turunkan alat pancing, itu sudah kedorong. Jadi feelingnya itu beda itu. Antara dia kedorong arus sama ketarik ikan. Nah, makanya kalau orang yang nggak terbiasa mancing di laut, nggak dapat feel-nya. Begitu diangkat, sudah habis umpannya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, sedikit saja itu ketarik, langsung kita main. Nah, itu saya bilang ekstasinya di situ untuk mancing. Selamat Bro Daeng karena pancingnya sudah dapat. Sudah matikan. Iya. Jadi menguji kesabaran juga ya? Ya, menguji kesabaran. Karena itu kan berlama-lama di tengah laut, Iya. dalam terus menunggu ikan, memakan umpan, itu bukan saya kira bukan sesuatu yang mudah, ya. Nah ini pertanyaan terakhir, Iya. pidato atau nyanyi? Ini saya dua-dua suka ini. Kalau begitu Iya. nyanyi saja. Nyanyinya kami yang tentukan. Oh, iya. Judulnya Jangan Menyerah. Wah, iya. Ya ini lagunya luar biasa nih pemilihannya. Ya, Jangan menyerah. jangan menyerah. Cocok sama apa yang kita lakukan saat ini. Betul. Jadi Ya. kita tidak boleh menyerah. Ya. Kita lanjutkan pembangunan ini sampai selesai. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita harus selesaikan pembangunan kereta api. Amin. Sampai dengan akhir tahun ini kita operasikan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Lakukan yang terbaik. Jangan menyerah dan lakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada dan
kita kembali ke studio dengan satu harapan. Kita nantikan operasional kereta api Makassar Parepare di bulan 10. Terima kasih. Dengan harapan, dengan berakhirnya lagu Jangan Menyerah dari The Massive, kita harapkan proyek kereta api Sulawesi Selatan segera terrealisasi di tangan Bro Daeng Andi Amana Gappa. Ya.